Dongeng Donghua, berjuang melalui alam tertinggi. Dewa Xiaoyan 486. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi pada sosok yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua dapat merasakan makhluk yang lahir di bintang ini pada saat ini. Itulah bintang yang memanggil mereka. Pada saat ini, Tianan Chengxi membutuhkan setiap makhluk untuk mendedikasikan kekuatannya. Aliran gemericik bisa menjadi sungai. Kekuatan hidup yang lebih agung melonjak ke arah Xiaoyan. Seluruh superstar kering surgawi gemetar. Retakan muncul di tanah. Tanah longsor dan batu pecah. Bumi runtuh dan jurang muncul seolah-olah masuk jauh ke dalam tanah. Bintang ini semua orang bisa merasakan sedang mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan setiap orang juga terkait erat dengan bintang ini saat ini. Raungan Xiaoyan menyebar, dan pada saat ini dia telah meledak dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Di bawah berkat fatilitas yang agung, Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir sinar itu. Melihat bahwa berkat cahaya akan mencapai inti bintang, setelah ditembus olehnya, bintang akan putus asa. Sosok Xiaoyan terlempar dengan gila-gilaan dalam sorotan cahaya. Tubuhnya hancur, tetapi di bawah berkah kekuatan hidup yang melonjak dan agung, dia dengan cepat pulih. Di bawah qi dan darah yang kuat, Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk memblokirnya. Kekuatan destruktif dari balok bersaing dengan semua vitalitas ulet pada bintang ini. Tetapi meskipun Xiaoyan mencoba yang terbaik dan semua makhluk di bintang-bintang mengorbankan vitalitas mereka, masih sulit untuk menghentikan mereka, membuka dan menghancurkan segalanya, dan masih menunjuk ke jantung bumi. Pada akhirnya, dia masih bergegas ke pusat bumi. Sosok Xiaoyan tersapu keluar dari balok pada saat terakhir, dan sosoknya terhuyung-huyung. Klon pemakan jiwa dan klon Yuanzhen juga terpisah dari dewa pada saat yang sama. Apakah kamu sudah mencapai batas? Xiaoyan bergumam dengan senyum masam, mengangkat kepalanya. Mata merah memenuhi matanya. Dua klon yang kuat melakukan teknik pembentukan kehidupan, dan Xiaoyan telah melakukan yang terbaik untuk bertahan sampai sekarang. Dan dewa juga sangat terpengaruh. Namun meski begitu, itu masih gagal untuk sepenuhnya memblokir balok. Duar! Sinar cahaya menabrak inti bintang, di mana cahaya api bertabrakan, dan seluruh superstar Tianan bergetar. Hebat, seolah-olah bintang itu seperti gunung Merapi yang meletus. Apakah kamu bisa membawanya? Kamu hanya bisa melihat dirimu sendiri. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Inti dari bintang-bintang juga memiliki kekuatan, tapi aku tidak tahu apakah itu akhirnya dapat menopang sinar yang Xiaoyan coba lakukan dengan sekuat tenaga melemahkan. Suara gemuruh terus keluar. Pada saat ini, mata Xiaoyan menyipit. Pikiran dan tubuh Xiaoyan bergerak. Dan kekuatan agung bintang melonjak menuju inti bintang. Ini adalah kekuatan bintang yang diambil oleh Xiaoyan sebelumnya, dan sekarang Xiaoyan mengembalikannya. Dengan masuknya kekuatan bintang-bintang, cahaya yang menyilau meledak dari inti bintang, dan getarannya tampaknya telah stabil pada saat ini. Xiaoyan melihat ke inti bintang, dan sudut mulutnya akhirnya naik perlahan. Ada lubang besar di inti bintang, dan itu hanya trauma, tetapi dibandingkan dengan kehancuran, setidaknya trauma itu tidak akan hancur. Inti bintang itu adalah masih ada, maka bintang itu tidak akan menjadi bintang kematian. Kakak Wusan, aku telah menjaga bintang ini untukmu. Xiaoyan bergumam. Tapi sayangnya Wusan tidak selamat. Kekuatan sinar langit yang berubah bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh langkah pertama yang abadi. Wusan juga tahu bahwa dia adalah lengan seorang pria sebagai kereta, tetapi dia tidak menyesal bergegas ke sinar cahaya.
Setidaknya pada saat terakhir hidupnya, dia masih bekerja keras untuk itu, memberikan semua yang dia miliki, termasuk hidupnya, hanya untuk melindungi bintang ini. Orang benar pantas mendapatkan rasa hormat Xiaoyan. Bagaimanapun, dengan upaya bersama Xiaoyan dan makhluk Tianan Xiangxing yang tak terhitung jumlahnya, bintang ini akhirnya dilindungi, dan inti bintang masih ada di sana. Hanya masalah waktu sebelum pulih. Pada saat ini, setelah Xiaoyan memasukkan klon pemakan jiwa dan klon Yuanzhen ke dalam Xinchen Void Spirit Pagoda, sosok itu perlahan meninggalkan pusat bumi dan terbang menuju permukaan. Tianan Chongxing belum dihancurkan. Xiaoyan juga lega untuk ini. Jika Anda melihat ke bawah dari langit di atas Tianan Chongxing pada saat ini, Anda akan dapat melihat lubang raksasa tanpa dasar. Dan lubang ini dibombardir oleh sinar langit yang berubah. Sosok Xiaoyan muncul di langit di atas Tianan Chongxing setelah beberapa saat. Melihat bintang yang hidup ini, Xiaoyan menghela nafas. Jika dia tidak bergerak, bintang ini mungkin telah meledak dan berubah menjadi meteorit asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kehampaan yang luas, tidak ada yang akan pernah berubah dengan penghancuran bintang. Dunia masih ada, tetapi tidak signifikan bagi dunia dengan dunia dan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tapi selalu ada orang yang diam-diam menjaga semua ini. Mungkin tidak diketahui. Yang disebut ketenangan hanyalah seseorang yang memikul beban untuk itu. Bencana ini menyebabkan kegemparan di Tianan Chongxing, tetapi tidak butuh waktu lama untuk semuanya menjadi tenang seiring waktu. Dan saya bahkan tidak tahu bahwa ada seorang abadi yang mati dalam pertempuran untuk melindungi bintang ini. Mata Xiaoyan terdiam beberapa saat, lalu dia menghela nafas jak pelan, dan kemudian tubuhnya bergerak, berubah menjadi pelangi panjang, dan menyerbu menuju kehampaan. Xiaoyan meninggalkan Xingxin dengan kecepatan penuh. Pada saat ini pikirannya sedikit rileks. Tiba-tiba aura ancaman yang kuat datang dari sisi yang jauh dan arahnya tampak seperti Xiaoyan. Ubah orientasi dan lintasan tubuh. Dengan sepasang sayap, seberkas cahaya melesat melewati Xiaoyan. Ini bukan untukku. Xiaoyan terkejut, tetapi segera merasa ada sesuatu yang salah. Dan dia tiba-tiba bereaksi pada saat ini. Melihat cahaya yang telah menyapu bintang-bintang, pupil Xiaoyan segera menyusut. Ops! Xiaoyan mengutuk dalam hati, tetapi sinar cahaya menyapu lubang raksasa, dan seluruh bintang tiba-tiba membeku, dan kemudian meledak dengan sinar cahaya yang sangat menyilaukan. Xiaoyan terkejut, dan kulitnya sangat berubah. Pada saat ini, tubuhnya hanya bisa menembak mundur dengan kecepatan tercepat, menjauh dari bintang dengan kecepatan tercepat, karena Tianan Superstar masih akan meledak. Boom! 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 Satu demi satu sinar cahaya menembus tanah, dan di mata Xiaoyan, dia hanya bisa membawanya sampai Superstar surgawi, ditembus oleh sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh kekosongan tiba-tiba menyusut pada saat ini, dan Superstar surgawi masih meledak. Bom! Kekuatan yang tak tertandingi meledak dalam sekejap, dan tembakan belakang Xiaoyan tiba-tiba melandek. Pada awalnya, ledakan kuat akan menyedot dan menarik, dan ketika mencapai ekstrim, itu akan meledak dan mengembang. Tepat ketika Xiaoyan hendak tersedot oleh kekuatannya yang besar, Xiaoyan sudah mengipasi sayap dewa bela diri dengan panik. Tetapi kecepatan perginya masih terlalu lambat. Jika ini terus berlanjut, saat ledakan melanda, Xiaoyan pasti akan terpengaruh oleh ini. Ledakan bintang menciptakan kejutan kekuatan yang sangat besar. Teknik pembentukan kehidupan telah mencapai batasnya, dan pada saat ini tidak mungkin untuk mengintegrasikan klon dewa asli untuk mendapatkan kekuatan fisik yang kuat untuk melawan. Setelah terpengaruh, itu akan mati atau terluka.
Tetapi pada saat ini sebuah tenda putih datang dengan keras dari ujung yang jauh, dan sosok itu tidak berbicara, seolah-olah dia mendengar mulut yang diolesi madu itu mengoceh tanpa henti.